Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa amalan sholihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita lanjutkan materi praktek kita ya, terkait nahwu shorof di surat Al-Kahfi. Nah, kemarin terakhir sampai ayat kelima ya. Baik, tafadhal antum Syekh. Baik. Fala'allaka bakhi'un. Baik, la'alla itu nanti masuk ke inna wa akhwatuha. Masuk ke dalam inna, kan nanti ada kana, lawan katanya inna. Maksudnya kalau kana merofakan mubtada, menasabkan khobar. Kana Allahu aliman. Tapi kalau inna innallaha. Mafhum? Nah, kana nanti kemarin sudah kita bahas ya. Inna itu diantara saudara-saudarinya adalah la'alla. La'alla, terus anna, laita, bukan, laita, iya laita, masuk laita, ya laitani, gitu kan, ada laita ya, la'alla, anna, laita, ka'anna, lakinna, kalau tidak salah, lakinna 6 semuanya. Ya, segini insyaallah. Inna, la'alla, anna. Sehingga di sini la'allaka bakhi'un. Nah, la'allaka bakhi'un. Ya kan? Ini la'alla saudarinya inna, kerjaannya sama seperti inna. Berarti isim la'allanya mana? Ini ka-nya. Ini dhamir. Dhamirnya dia sebagai isim la'alla. Berarti kana juga sama. Boleh. Kuntu misalkan, kuntu. Ini kana ini. Dari fi'il madhi. Loh, kok kuntu Ustaz? Taib. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, qala sekarang. Qala, qalu, qalat, qalata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Dalam hadis banyak sekali kultu ya Rasulullah. Dalam hadis Jibril, atadri manisail, ketika Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, atadri manisail, kultu. Kata Umar bin Khattab, saya berkata kultu di situ. Tapi berarti qala, untuk qala fi'il madhinya kesini dulu ya. Qala fi'il madhinya, qala ini dia. Kalau dhamir anak kultu jadinya. Baik, sekarang kana jadinya kuntu. Kuntu mudarrisan. Mudarrisan. Ini kana tadi kana wa akhwatuha. Mana isim kananya? Dhamirnya di sini nih. Nah, jadi tidak selamanya isim kana itu dalam bentuk seperti mubtada yang selama ini kita fahami bentuknya. Bentuk mubtada itu kan beralif lam ya. Tidak setiap isim kana itu beralif lam berarti. Dia bisa bentuk dhamir yang nempel dengan kana itu sendiri. Baik. Nah, mudarrisan di sini sebagai khobar kana. Begitu juga ini. Nah, tadi kita kesini sekarang la'allaka. Fala'allaka, semoga kamu. Mana isim la'allanya? Ka-nya di situ. Nah, bakhi'unnya sebagai khobar la'alla. Khobar la'alla itu marfu. Taib. Kemudian juga bakhi'un ini nanti isim fa'il ya. Isim fa'il kan? Wajahnya kan fa'il aja tidak? Isim fa'il bentuknya. Ya tidak? Berarti dia asal katanya ba ho a.
Kira-kira apa nih makna dari bakhoa? Bacanya bakhoa, bakhua atau bakhia? Kira-kira yang mana? Harus cari nih. Anda juga nggak tahu, baru tahu soalnya. Coba di apa namanya? Ma'ani ya. Apa maknanya di situ? Maknanya apa? Syekh antum coba, ada terjemahannya kan? Apa itu bakhiun? Fala'allaka bakhi. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu. Mencelakakan. Berarti mencelakakan ya. Mencelakakan diri. Hah? Baik, maksud ana bakhoa atau bakhua? Bakhoa di sini. Bakhoa ya. Bakhoa yab apa? Ada di sini bakhola adanya. Bakhoa. Yabkhou. Itu berarti wazannya fa'ala yaf'alu ya. Bakhoa yabkhou. Taib. Di sini isim fa'il yang dia kerjaannya seperti fi'il. Makanya setelahnya nafsaka. Maf'ul kan? Mansub. Jadi ada isim fa'il yang kerjaannya seperti fi'il. Nah, ini isim fa'il kan? Bukan sedangkan yang menasobkan isim menjadi maf'ulun bih itu harus ada fi'il. Sekarang di sini enggak ada fi'il. Nafsa di sini sebagai maf'ul. Makanya tadi di situ apa? Artinya mencelakakan. Enggak, dari awal kalimatnya? Maka barangkali engkau Muhammad ya di situ. Mencelakakan dirimu. Berarti dirimu sebagai maf'ul kan? Dari kata bakhiun. Sehingga semua isim fa'il bisa menjadi atau bisa mengerjakan pekerjaan fi'il. Kayak di sini bakhiun nafsaka. Nafsanya sebagai maf'ulun bi. Ala ada huruf jar. Ya. Sudah? Isim fa'il bisa mengerjakan pekerjaan fi'il tadi. Isim fa'il bisa mengerjakan pekerjaan fi'il atau menasabkan isim sebagai maf'ulun bih. Isim fa'il bisa mengerjakan pekerjaan fi'il atau menasabkan isim sebagai maf'ulun bih. Itu maknanya sama aja ya. Antara sebelum atau dan atau itu maknanya sama aja. Baik. Nah, ini tidak banyak, yang itu tidak banyak. Itu tidak banyak. Itu nanti harus ada harus ada susunan kalimat yang tidak sembarangan. Antum tidak boleh misalkan ana dharibun anta, ana dharibun al-mudarrisa gitu misalkan. Ana dharibun al-mudarrisa. Itu clear itu. Ini insyaallah udah dipahami insyaallah ya. Nah, yang ina itu nanti insyaallah kita bahas Januari insyaallah, di Januari insyaallah. Nah, antum misalkan bilang ana dharibun al-walada misalkan. Ini ana dharibun al-walada misalkan. Saya memukul anak. Enggak kayak gini. Harusnya ana darabtu al-walada. Ana adribu al-walada. Pakai fiil. Baik, kalau ini enggak boleh kayak gini, tapi apa? Ana daribul waladi. Aku adalah pemukul si anak itu. Mafhum? Makanya jadi sebagai idhofah. Tapi boleh nggak kita bilang dharibun al-walada? Ini nanti harus ada lihat dari ke fungsi ininya dulu. Dharibun ini dia sebagai apa? Ya, kemudian dalam susunan kalimatnya bisa nggak dijadikan sebagai isim fa'il yang kerjanya seperti fi'il, ya, menasabkan isim yang isim ini sebagai maf'ul untuk isim fa'il tersebut. Mafhum?
Itu penggunaannya tidak terlalu banyak. Yang penting sekarang Anda berikan seperti itu supaya kita ketemu nanti dengan isim fa'il yang model seperti ini lagi sudah ada bayangan. Nah, ada ala huruf jar kan? Makanya athari. Ri-nya tuh yang harokat kasrahnya yang ri itu ya. Karena him itu domir. Domir itu tidak dianggap tidak bisa berubah harokatnya. Ala atharihim illam yu'minu. Ada lam di situ kemarin. Lam itu kerjanya apa? Mensukunkan fiil mudhari. Mensukunkan itu fiil mudhari'nya yang ini. Yang tidak ada nunnya. Contohnya azhabu, tazhabu, yadhhabu, nadhhabu. Nah, ini kalau ada lam depannya, makanya sukun, ini sukun. Lam azhab, lam tazhab, lam yadhhab, lam nadhhab. Paham? Tapi kalau ada nunnya, misalkan bisa ini tazhabani, tazhabuna, ada nunnya kan? Kemudian yadhhabani, yadhhabuna. Ini ada nunnya nih. Sama satu lagi tazhabina, tazhabina. Ada 5 nih. 5 ini kalau diawali oleh lam, bagaimana cara mensukunkannya? Nunnya dihilangkan. Nunnya dihilangkan. Berarti menghilangkan nunnya. Makanya di sini aslinya apa? Lam yu'minuna, asalnya itu. Yu'minuna, aslinya yu'minuna. Mafhum? Waduh, bisa difahami? Nah, itu aslinya yu'minuna. Tapi karena ada lam, nunnya dihilangkan. Karena apa? Karena dia masuknya ini, wazan yang ini. Yadhhabani sama yadhhabuna. Itu wazannya amana yu'minu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, makanya amana yu'minu imanan. Aslama yuslimu islaman. Azhara yudhiru izharon. Makanya iman itu adalah masdar dari kata amana yu'minu imanan. Sekarang yu'minu yu'minani yu'minuna tu'minani yu'minna tu'minani yu'minuna, tadi ada ya, yu'minuna. Itu adalah modelnya, itu kan fi'il mudhari ya. Kalau yadhhabu kayak yadhhabuna. Antum pahami di yadhhabuna. Kalau ada ya lam berarti lam yadhhabu. Nanti 5 fi'il ini disebut dengan 1, 2, 3, 4, 5. Itu disebut dengan af'alul khamsah. 5 fi'il. 5 fi'il apa? 5 fi'il yang ada huruf nunnya. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. 5 fi'il ini wazannya. Bukan yaf'alna, itu ada nunnya ya. Yaf'alna sama taf'alna itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Ini juga akan insyaallah kita akan pelajari di nanti sebelum lebaran lah. Waktu di sebelum lebaran setelah Januari insyaallah. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bihadzal hadithi. Lihat ada al hadits. Al hadits beralif lam atau tidak? Setelah apa itu? Isim isyarah. Ada isim isyarah. Setelahnya beralif lam. Yang berarti yang beralif lam itu sebagai apa namanya? Badal. Harokat badal atau isim yang beralif lam setelah isim isyarah, ya, harokatnya ngikutin apa? Sudah nyala nih. Ayo nyalakan kehidupan. Lemah banget kita ya. Baru panas begini ya. Ngerasa tersiksa sekali bagaimana dipanggang. Baik.
Makanya harokat al-hadithi di sini ya. Harokatnya sama dengan atau i'rabnya sama dengan hadza. Hadza itu sebagai apa itu? Isim majrur kan? Karena ada huruf bi. Ada huruf bi di situ kan? Bi itu kan huruf jar. Antu mina billahi wa malaikatihi, ada dalam hadis antu mina billahi billahi. Seperti itu. Maka harokat al hadithi di sini, kenapa al hadithi? Karena dia sebagai badal dari apa? Dari hadza. Hadzanya sebagai isim majrur karena diawali huruf jar, sehingga harokat al hadithi kasroh, ngikutin majrur juga. Asafa artinya apa di situ? Dalam keadaan atau sesuatu objek? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Asafa enggak ada. Bihadzal hadithi, mereka tidak beriman dengan keterangan ini. Asafa sama sekali enggak ada artinya. Dalam Al-Qur'an. Anda enggak tahu di situ. Harusnya Allahu a'lam ya. Asafa sebagai apa di situ Anda enggak tahu. Lanjut. Tom, ayat ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Baik. Inna. Nah, ini gabungan ini. Kayak misalkan masjid kami apa bahasa Arabnya? Masjidu. Nah, gitu ya. Mafhum? Sekarang kalau inna tambah dhamirna, berarti gimana? Inna. Makanya artinya kami, sesungguhnya kami. Coba lihat. Artinya sesungguhnya kami kan? Kalau innaka sesungguhnya kamu. Kalau aku innani atau inni boleh dua. Innani atau inni. Innahu sesungguhnya dia. Tapi ke inna bukan innana ya. Innana gitu. Innana. Kayaknya pernah dengar sih, cuman lebih umum adalah inna. Inna ini adalah inna bertambah dengan domir nahnu. Baik. Ini kan berarti masuk ke dalam hukum nun ya, hukum inna ya tadi. Inna wa akhwatuha mensukunkan mubtada, memfathahkan menasabkan mubtada dan mendhammakan khobar. Lihat. Mana isim innanya mana? Dhamir yang nempel di inna kan? Dhamir ini kan? Ya tidak. Mana khobarnya? Nanti ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, itu sebagai khobarnya. Khobarnya bentuknya panjang banget nih. Kita belum pelajari memang. Nanti ada jumlah. Makanya kita pelajari jumlah dulu ya, jumlah ismiyah dulu kan masih. Nanti ada jumlah ya, fi'liyah, ada syibhul jumlah. Taib. Langsung kita ja'alna. Ja'alna ini ada ya di sorof? Ada ya? Ada enggak? Ja'ala yaj'alu. Makanya bacanya di sini ja'alna, bukan ja'ilna, bukan ju'ulna, bukan. Karena dia wazannya fa'alna. Ja'ala yaj'alu, fa'ala yaf'alu. Inna ja'alna. Kenapa na bukan ja'alta, bukan ja'altu, bukan ja'ala? Kenapa? Karena domirnya nahnu. Inna ja'alna. Kalau innaka ja'alta, innahu ja'ala, inni ja'altu. Mafhum? Nah, ini harus juga disinkronkan antara domir yang satu dengan yang lainnya. Ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Taib. Ala ma-nya nanti sebagai maf'ulun bih di situ. Ma-nya sebagai maf'ulun bih. Iya. Nanti di situ dia isim. Si mausul ya. Ja'alna ma'alal ardi ala harfi jar al ardi apa namanya? Isim majrur, zinatan sebagai nanti namanya hal. Hal itu gini. Misalkan Ja'a Muhammadun, Muhammad datang, atau zahaba Muhammadun ghadiban, Muhammad pergi dalam keadaan marah.
Pernah kita ngomong kayak gitu ya. Tadi si Muhammad pergi marah-marah gitu. Dalam keadaan marah jiwanya gitu kan. Zahaba Muhammadun ghadiban. Ghadiban. Kalau di sini ja'alna ma'alal ardi inna, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas bumi ini apa? Zinatan, sebagai perhiasan. Itu artinya bukan? Iya, berhiasan. Sebagai perhiasan kan. Nah, makanya itu kalau ada kata-kata sebagai itu berarti dia hal. Kami jadikan kamu sebagai raja. Ja'alnaka apa? Malakan atau malikan. Jadi laha, hanya ini apa? Zinatan laha. Baginya. Bagi apa? Bagi bumi ya. Bagi bumi. Baginya bagi apa itu? Enggak disebutkan. Bumi berarti Muannas. Baginya mungkin bagi ini Zinatan laha. ada dibungkus sebagai punya. Ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Linabluwahum. Ada li ya di situ. Iya. Menasabkan fi'il mudhari. Masih ingat kemarin? Linabluwa. Makanya linabluwahum, kami untuk menguji. Agar kami menguji menguji mereka ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang di antara mereka itu paling baik amalannya. Makanya nih kalau seorang muslim, kenapa harus, jadi muslim itu dalam hadis ada 4 ya. Ada 4 jenis muslim. Kaya berilmu, kaya tidak berilmu, miskin berilmu, miskin tidak berilmu. Yang paling kita harus ini adalah yang 3 ini, yang 2 ini. Kaya berilmu dan miskin berilmu. Intinya adalah kita harus berilmu, ilmu agama. Kalau yang 2 ini lebih parah. Kaya tidak berilmu, parah. Yang lebih parah adalah udah miskin tidak berilmu. Sudah miskin, hidupnya di dunia udah sengsara, juga dia sepertinya akan hidup sengsara juga karena tidak mempelajari ilmu nanti di akhirat, ya kan? Makanya 2 ini harus kita kejar, ya. Kita harus berilmu, kita kaya tapi kita juga harus berilmu. Kenapa? Mungkin sekarang aja kita belajar, ada yang cepat pahamnya, ada yang lambat, ada yang susah difahami, ada yang mudah sekali difahami. Ada yang mungkin setelah belajar dia bisa mengajarkan, ada yang dia masih berkutat di ini gimana sih gitu kan. Kalau dia tidak memahami ilmu, dia akan nanti yang pintar kalau tidak memahami dia akan ujub, akan sombong, akan semena-mena, akan merasa saya kan paling tahu gitu kan. Dia tidak. Tapi kalau misalkan dia tahu ilmunya, dia akan rendah diri, dia akan mengajarkannya gitu kan. Dia akan bersikap tidak sombong dan seterusnya. Begitu juga orang yang kaya gitu. Orang yang miskin tapi dia berilmu, itu dia akan merasa ya ngapain sih kaya gitu kan. Sedangkan nanti kita meninggal juga nggak akan dibawa kok gitu. Dan itu memang berasal dari dirinya gitu. Dia ngomong seperti itu karena didasari oleh ilmu agama yang kuat. Bukan karena meratapi nasib gitu. Ngapain sih beli mobil? Karena dia nggak punya duit. Coba kalau dia punya duit gitu kan, ya mungkin dia beli yang lainnya gitu kan, seperti itu. Makanya masya Allah sekali, ilmu itu luar biasa. Linabluwahum, untuk menguji mereka. Ayyuhum, siapa di antara mereka ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Taib ahsanu amala, Anda pribadi juga mungkin pernah belajar, sepertinya Anda pernah belajar ini, cuman Anda harus merujaah lagi. Taib, ayat ke-8 yang kita pahami aja dulu. Wa inna laja'iluna laja'iluna wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Taib. Wa inna, dan sesungguhnya kami laja'iluna. Nah ini ketemu lagi dengan isim fa'il yang kerjanya seperti fi'il. Laja'iluna. La-nya nanti itu la apa? Dia tidak memiliki fungsi kalau nggak salah, tapi ada namanya. Anda lupa. Ja'iluna ini kan isim fa'il dari ja'ala kan? Sesungguhnya kami, ya. Bisa kita katakan ja'alna gitu, boleh. Maknanya seperti itu gitu. Sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alaiha, sesuatu apa yang ada di atasnya, di atas tanah ya, di atas bumi itu apa? Sa'idan. Apa arti sa'idan di situ? Tandus. Tandus. Sa'idan juruza. Apa arti?
kering. Tandus dan kering. Tandus dan kering ya, di situ pakai dan artinya. Lagi. Lagi kering. Jadi sa'idan tandus tandus yang kering. Itu naat man'ut kan? Sa'idannya sebagai apa? Sebagai maf'ul. Maf'ul. Atau laja'iluna ma 'alaiha dalam keadaan ya, dalam keadaan itu. Nah, hal juga itu nanti sebagai hal, afwan, bukan maf'ul. Sa'idan jurza. Berarti hal itu dalam mansub. Hal itu mansub nanti. Hal itu mansub. Makanya tadi zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Ghadiban, dalam keadaan marah. Baik. Am hasib, maksud am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Baik. Am hasibta, apakah kamu mengira? Am hasibta, ini hasibta bab keberapa ini? Kelima ya. Hasiba yahsibu. Ada dua nanti, hasiba yahsibu sama hasiba yahsabu. Boleh dua-duanya, setahu Anda boleh dua-duanya. Am hasibta anna, ada anna nih. Lihat, anna ngapain dia? Memfathahkan isim setelahnya kan? Ashaba. Kenapa ashaba? Karena ada anna sebelumnya. Anna ashaba. Kenapa ashaba bukan ashaban? Kan dia isim, tidak beralif lam kan? Apa? Mesti mudhof. Karena lihat setelahnya beralif lam atau tidak? Beralif lam. Isim yang beralif lam. Makanya ashabal kahfi bukan ashabal kahfu, bukan ashabal kahfa. Mafhum? Ini ada dua pembahasan di sini. Ashaba ini ada dua pembahasan. Dia sebagai isim anna, dia juga sebagai mudhof. Makanya dia fathah dan tidak bertanwin. Kemudian al-kahfi cuma satu di situ, mudhof ilai. Warraqimi ada waw ataf. Perhatikan. Bentuk setelahnya itu ya, ngikutin bentuk yang paling dekat dengan dia. Beralif lam kan? Maka dia ngikutin al-kahfi. Makanya harokannya apa? Kasrah. Warraqimi. Nah. Anna ashabal kahfi warraqimi kanu, mereka semua kanu. Mana isim kananya? Waw jamaahnya di situ. Waw, huruf wawnya. Itu kan waw yang menunjukkan mereka. Kanu min ayatina ajaba, itu sebagai khobar kana nanti. Baik, lanjut. Enggak apa-apa, lanjut. Ayat 10. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baik. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baik, kita lewatin karena hampir Allahu a'lam, kayaknya ana enggak menemukan pembahasan mubtada khabar, paling ada ila huruf jar, ilal kahfi. Faqalu itu fi'il madhi, qala qalu tasrif fi'il madhi, ketemu. Faqalu mereka mengatakan rabbana. Faqalu ini rabbana, aslinya mereka berkata ya rabbana. Ada ya-nya yang dihilangkan. Baik. Ini pembahasan ana sama Pak Fajar sebetulnya di T3S. Ada kalau ada ya. Kalau ada ya. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Berarti kalau nama orang dia cuma bisa jadi dhammah saja. Nama orang Aliyun aslinya kan? Aliyun bertanwin ya. Tapi kalau ada ya jadinya ya Aliyu. Kalau ustad, yal al ustadu. Udah jelas ini. Tapi kenapa dhammah? Karena ada ya. Yal ustadu. Mafhum? Tapi kalau misalkan terdiri dari dua rangkaian. Misalkan ya abda. Ya abdallahi. Mafhum? Ya Rasulah. Ya Rasulullah. Ini kan idhofah nih, mudhaf dan mudhaf ilaihi.
Berarti kalau nama atau sesuatu atau panggilan yang berasal dari mudhof dan mudhof ilaih dan diawali oleh ya, maka mudhofnya menjadi mansub. Ya Abdallah, ya Rasulullah. Jelas? Baik. Sekarang idhofah itu kan boleh dengan dhamir ya. Ya enggak? Kayak misalkan abuhu. Kalau ada ya abahu. Paham? Kalau abuhu ini tidak diawali oleh ya. Tapi kalau diawali oleh ya jadi ya abahu. Lagi. Ya Rasulahu. Paham? Sudah? Nah, sekarang kalau Rabbuna. Berarti gimana jadinya? Ya Rabbana. Ada kalau nggak salah nyanyiannya Uji apa? Ya Rabbana, apa gitu kalau nggak salah. Apa? Opik ya? Anak nggak tahu. Pokoknya pernah. Iya, kalau puasa itu sering. Suka kedengeran ya, makanya anak. Lagu religi gitulah intinya. Ya, pokoknya ya Rabbana. Di sini Rabbana di sini faqalu, mereka berkata, ada ya yang dihilangkan di situ. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Paling itu saja. Baik. Lanjut ayat ke-11. Fadarabana ala adhanihim fil kahfi sinina abada. Fadarabna ala adhanihim. Apa arti doroba? Memukul. Tapi di situ apa artinya? Bukan memukul. Dorobna. Menutup ya. Menutup telinga. Adzan ini beda ya. Tuh. Adzan sama ini beda nih dengan adzanun. Adzan ini telinga-telinga. Adzanun, telinga-telinga. Jamak dari udhunun. Udhunun jamaknya adzanun. Tapi kalau azan kalau antum mau sholat, azan. Nah ini nih, azan. Bukan azan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia azan ya. Azan maghrib. Pakai Z. Dan memang transliterasinya huruf Z itu jadi Z. Makanya yang benar itu ustaz. Pakai Z, bukan ustaz. Kalau di kita kan ustaz itu kan pakai DZ ya. Nah itu. Ustaz. Ini transliterasi yang keliru sebetulnya. Yang keliru dan secara umum dipakai kan. Anda dulu ketika di Mahat sempat Anda belajar jurnalistik itu bukan ustaz, yang baku itu ustaz pakai Z. Dan Anda lihat kan di banner kayaknya nggak mungkin nih orang yang buat banner ini nggak ngerti gitu kan. Tapi setelah Anda kemari ya mungkin bukan karena dia nggak ngerti, cuman karena saking banyaknya orang menggunakan DZ sehingga DZ itu mungkin sudah dianggap sudah dianggap yang benar, yang baku gitu kan. Padahal yang bakunya itu yang Z, ustaz. Seperti itu. Susah ngejelasin sama za. Gimana? Susah bedanya sama kalau pakai huruf za. Itu transliterasi aja ya. Itu pun kalau kita bilang apakah nanti ketika kita coba membuat atau tulisan Latin dari bahasa Arab, terutama dari Al-Quran, apakah kita menggunakan Z atau DZ? Itu nanti sebetulnya kembali ke urf, kebiasaan. Itu yang Anda tahu. Orang-orang situ biasanya kalau dengerin atau kalau gunakan bahasa yang mana yang lebih pas. Baik, ala kulli hal. Nah, tadi fadarabna, dan kami menutup ala fadarabna. Fa-nya ini nanti fa istinafiyah apa kalau nggak salah. Atau ada fa itu macam-macam nanti. Huruf fa itu macam-macam masyaallah ya. Darabna, kami telah memukulnya, bukan memukul tapi apa? Menutup. Ala adhanihim,
Kami menutup telinga-telinga mereka fil kahfi di dalam gua sinin. Sinin itu jamak dari sinun. Sinin itu artinya tahun, umur. Sinina, tahun-tahun adada. Beberapa tahun. Apa artinya di situ? Selama beberapa tahun. Iya, beberapa tahun kan? Adada itu adad itu artinya yang dihitung. Jadi tahun-tahun yang bisa dihitung. Berarti masih bisa dihitung lah beberapa tahun. Cuman kan nggak tahu 300 tahun kalau nggak salah ya. 309. 309 tahun. Orang Ashabul Kahfi itu ya. 309 tahun. Takriban ini itu hanya perkiraan saja. Baik. Nah, lanjut. Tsumma ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Nah, thumma ba'atsna. Ba'atsa yab'atsu. Ada enggak kemarin di sorof? Ba'atsa yab'atsu enggak ada ya? Di sorof kan enggak ada ya? Ba'atsa yab'atsu artinya mengutus atau membangkitkan. Thumma ba'atsnahum. Kemudian kami membangkitkan mereka. Makanya yaumal ba'ats. Ba'ats itu artinya pembangkitan. Kebangkitan. Kan kita kan nanti meninggal, kemudian hari kiamat, kemudian ada hari kebangkitan ya. Kalau tidak salah al-ba'ats. Tsumma ba'atsnahum. Kemudian kami bangkitkan mereka, bangunkan mereka. Ba'atsa yab'atsu nanti itu. Ba'atsa yab'atsu ba'tsan. Membangkitkan. Ada huruf li lagi di sini. Setelahnya fi'il mudhari. Kok tahu kita fi'il mudhari? Ya iya. Alima ya'lamu. Ini kan? Alima ya'lamu. Nahnu na'lamu. Ada li jadi lina lama. Masya Allah. Ini fi'il mudhari, dhamirnya nahnu, harusnya na'lamu, ya kan? Karena diawali oleh li yang dia itu menasabkan fi'il mudhari menjadi lina lama. Ayyul hizbaini. Ayyu itu hizb. Hizb itu dua kelompok ya. Ayyul hizbaini. Tsumma ba'atsnahum. Kemudian kami membangunkan mereka. Lina lama agar kami mengetahui ayyul hizbaini. Mana di antara dua kelompok ya di situ artinya. Ayyul hizbaini apa artinya? Dua golongan itu. Ya, ahsa yang menghitung. Lima labithu amada. Apa artinya? Yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama yang mereka tinggal. Naam. Lina lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Labithu ini. Labitha yalbathu. Labitha yalbathu. Berarti wazannya fa'ila yaf'alu. Seperti itu ya. Labitha yalbathu. Ini kan kita kayak ba'atsa yab'atsu kan kita enggak temukan kan di kitab tasrif kan? Nah, yang kayak gini nanti antum harus tulis fiilnya misalkan labitha yalbathu, ba'atsa yab'atsu seperti itu. Baik, ayat ke-12. Ke-11 ya. 13 ya. 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Banyak meraja di sini. Nahnu naqussu. Ini kalau nih Pak Fajar nih harusnya tahu nih. Naqussu dia sahih atau mu'tal? Pertama, mu'tal itu kan harus ada huruf ilahnya. Ada ayawa atau tidak di situ? Tidak ada. Kemudian berarti fi'il sahih kan? Fi'il sahih kan ada 3. Salim, mahmuz sama mudha'af. Mudha'af karena dia bertasydid. Berarti kalau tidak ada huruf ilah dan dia bertasydid, maka itu disebut dengan mudha'af. Marra yamurru, radda yarudu. Ini qassa yaqussu. Qassa yaqussu. Nahnu naqussu. Nahnu naqussu 'alaika. Kami kisahkan kepadamu. 'Alaika. Kaknya ini siapa? Nanti dalam apa namanya, dalam tafsir itu harus jelas itu. Nahnu naqussu 'alaika. Kami ceritakan kepadamu. Maunya ini siapa nih? Apakah khusus kepada Nabi Muhammad atau kepada kamu atau kepada kisah, memang lagi dalam sebuah kisah kemudian ini diperuntukkan kepada seorang nabi atau kepada seorang kaum
ataukah kepada seorang yang ada di zaman itu gitu kan. Ada semua dalam tafsir. Ya, harus kita pelajari juga tafsir nanti. Nahnu naqussu 'alaika. Kami kisahkan kepadamu Nabi Muhammad apa? Naba'ahum. Kisah mereka, berita mereka. Nabaun itu artinya berita. Makanya surat An-Naba artinya surat mengenai berita. Ya. Amma yatasaalun, apa yang mereka saling bertanya-tanya mengenai apa? Anin naba'il azimi. Mereka bertanya mengenai berita yang sangat, mereka saling bertanya-tanya mengenai berita yang sangat besar di surat An-Naba. Baik. Nahnu naqussu 'alaika naba'a. Kenapa naba'a bukan naba'u? Karena berita di sini sebagai objek atau maf'ul, makanya mansub. Naba'ahum bil haqq. Bil haqq dengan yang sebenarnya gitu. Dengan yang benarnya, enggak ada yang keliru dan enggak ada yang salah. Innahum, ada inna lagi. Mana isim innanya? Hum di situ kan? Innahum. Mana khabarnya? Innahum fityatun. Fityatunnya berarti sebagai khabar inna. Innahum fityatun. Apa sesungguhnya mereka adalah para pemuda ya. Fityatun di situ para pemuda. Para pemuda bukan di situ artinya. Iya, pemuda-pemuda. Berarti pemuda-pemuda. Iya, itu zaman dari kata fata. Fata jamaknya apa? Fityatun. Baik. Fata jamaknya fityatun. Jadi jangan antum langsung vonis dia itu sebagai muannas gitu. Ustaz kok ini hum itu bukannya jamak muzakkar, tapi kok di sini mufrad muannas. Ada beberapa kondisi seperti itu. Tapi kalau di sini hum di sini kan jamak muzakkar ya. Fityatun ini adalah jamak taksir ya. Karena berubah enggak ininya? Urutannya berubah. Bahkan ada yang ditambahkan gitu kan. Ini huruf fa jadi fi, huruf ta jadi sukun. Itu kan udah berubah itu. Jadi dari bentuk asalnya itu sudah menjadi tanda bahwasanya itu jamaknya jamak taksir. Tapi jamak taksir yang tidak berakal atau berakal? Kalau berakal berarti dia maknanya jamak muzakkar salim. Sehingga di sini makanya innahum bukan innaha. Contoh, misalkan buku, innaha kutubun qayyimah misalkan. Innaha kutubun qayyimah. Sesungguhnya itu semua, misalkan buku-buku di sini misalkan. Sesungguhnya itu buku-buku adalah buku-buku yang berharga. Innaha. Kenapa ha? Karena buku-buku itu kan jamak, tidak berakal. Nah, makanya jamaknya muannas mufrad, makanya menggunakan ha. Innaha kutubun qayyimatun. Nah, seperti itu. Baik. Innahum fityatun amanu, yang beriman bi rabbihim, dengan Rabbnya, wa zidnahum, zidna zada yazidu, zidtu menambahkan, kami telah menambahkan, zidnahum huda, kami menambahkan kepada mereka apa? Petunjuk. Huda sebagai apa? Sebagai bukan maf'ul, namanya maf'ul enggak tahu nih, maf'ul mutlak atau maf'ul fihi itu. Ada nanti maf'ul itu banyak ininya. Baik. Ayat ke-14, enggak apa-apa, lanjut aja. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Nah, warabatna, rabata yarbitu.
Iya, mengikat. Ada kan di apa namanya? Di waktu itu pernah kita di Al-Arabiyyah Indonesiain irbiyat. Pernah dengar ya? Ada ya? Irbiyatil jumlah. Irbiyat al-jumlataini. Nah, ikatlah dua kalimat. Rabata wa rabatna, dan kami telah mengikat ala qulubihim. Ala ada huruf jar. Makanya qulubi. Nah, kasrah kan? Kami telah mengikat pada hati-hati mereka. Idz qamu, apabila mereka bangun. Apabila mereka idz qamu, qamu. Qama itu artinya bangun. Aqama yuqimu, membangunkan. Aqama yuqimu, membangunkan. Makanya iqamah itu adalah maksud dari aqama yuqimu iqamatan. Iqamah. Kalau dalam bahasa dalam bahasa internasional, dalam bahasa Arab itu disebut dengan visa ya. Visa. Jadi surat izin ya namanya kan. Kalau kita mau keluar negeri, terutama luar ASEAN setahu ana. Kalau di ASEAN kan masih nggak ada pakai visa ya. ASEAN setahu ana, kalau ASEAN kayak kita mau ke Thailand, tinggal cuma beli tiket ini aja apa? Kalau nggak salah. Thailand itu yang enggak tuh ke Malaysia, Singapura, Thailand juga ke Jepang masih. Ya, maksudnya ke ASEAN. Oh iya. Kalau ASEAN tuh nggak usah ada izin visanya kalau tidak salah. Kecuali kalau kayak ke Jepang, ke Cina udah keluar kan, atau mungkin ke India, bahkan ke Saudi itu harus pakai visa. Nanti itu kalau nggak salah itu disebutnya dengan iqamah. Kita mau berapa lama di sananya kan? Ada ininya ya, ada. Makanya kan kalau misalkan melewati batas itu deportasi bahasanya. Deportasi, dipulangkan paksa ke negara asal. Nah, teman-teman ana beberapa yang udah tinggal di Saudi itu mereka mengatakan iqamah. Iqamah itu bukan qomat, bukan. Kalau di Indonesia itu iqamah itu qomat. Atau memang secara kalau kita sholat biasa itu atau bahasa sehari-hari itu disebut dengan iqamat. Setelah azan iqamat itu. Cuman ada juga istilah di mereka itu iqamah itu artinya masa berlaku mereka tinggal di Saudi. Jadi iqamahnya berapa lama nih? Sebulan atau berapa lama itu? Seperti itu. Taib. Idz qamu faqalu, apabila mereka bangun maka mereka akan mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Masyaallah. Sudah dapat garansi nih. Pemuda-pemuda yang hatinya itu ketika mereka bangun Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabb langsung mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Betapa tauhidnya ya. Tauhid rububiyahnya mereka sangat kuat sekali di sini. Rabbus samawati wal ardh. Nah ini lan nad'u min dunihi. Ini tadi tauhid rububiyahnya. Sekarang tauhid uluhiyahnya. Lan nad'u min dunihi. Kami tidak akan berdoa. Lan nad'u. Lan juga sama, menasabkan fi'il mudhari. Lan juga menasabkan fi'il mudhari. Itu kan fi'il mudhari itu. Nad'u. Fathah kan? Nasab jadi. Lan nad'u min dunihi, selainnya ilahan, satu Tuhan pun. Laqad qulna idzan syatata. Kami telah mengatakannya. Idzan apa artinya itu? Idzan syatata apa artinya? Sungguh kalau kami berbuat demikian itu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Sangat jauh dari kebenaran. Ayat 14. Betul? Iya. Kami Rabbuna Rabbus sama mereka mengatakan mereka kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, Allahu a'lam itu ya maknanya yang belakang itu. Intinya adalah mereka sudah dapat garansi dari Allah apa? Ketika bangun tauhidnya enggak rubah, enggak rusak, enggak goyah. Ya. Walaupun mereka apa? Walaupun mereka bukan Islam, bukan istilah Islam seperti sekarang ya. Islam itu kan zaman dahulu Islam juga, cuman bukan menggunakan nama Islam. Mereka Islam, cuman ketika itu Islamnya Islam dengan risalah pada zaman waktu itu ya. Apakah dengan pada zaman anak nggak tahu pada zaman Nabi siapa itu gitu. Intinya
ya, beriman dengan risalah yang ketika itu ada. Islamnya seperti itu. Naam. Taib. Lan nad'u min dunihi, kami tidak menyembah dari selainnya ilahan, satu Tuhan pun. Ilahan itu sebagai maf'ulun bih nanti di sini. Haula'i ayat ke-15. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Naam. Haula'i, mereka semua adalah qaumuna. Haula ini nanti sebagai mubtada ya di situ. Haula'i sebagai mubtada, qaumu sebagai khobar. Khobarnya qaumu. Tapi dia dalam keadaan mudhaf. Boleh khobar itu dalam bentuk mudhaf atau idhofah. Terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kayak misalkan gini. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pulpen. Antum ambil dari saku antum. Hadza qalami. Yang ini pulpenku. Mafhum? Seperti itu. Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Yang ini hadza baiti. Yang ini rumahku. Mafhum? Berarti hadza sebagai mubtada. Mana khabarnya? Baiti. Nah, kayak di sini. Qaumuna. Haula'i, mereka adalah qaumuna. Mereka adalah kaum kami. Ittakhadhu min dunihi alihah. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka adalah kaum kami, ittakhadhu, yang telah menjadikan min dunihi alihah, yang menjadikan selain darinya, selain Allah, alihah. Apa? Tuhan, sesembahan, sekutu-sekutu. Laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Laula ya'tuna, kalau tidak datang kepada mereka, apa di situ artinya? Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas? Anda enggak tahu harusnya. Laula, kalau tidak ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Allahu a'lam maknanya. Mungkin di situ lebih tepat. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Paling 'alallahinya saja yang masuk pembahasan huruf jar ya. Sisanya kayak azlamu itu isim tafdil. Zulmun azlam. Kabirun akbar. Jadi isim tafdil itu lebih. Wazannya af'alu. Ba'idun ab'ad. Qaribun aqrab. Ya, artinya paling. Azlamu di situ kan makanya paling apa? Lebih atau paling artinya? Maka siapakah yang lebih? Nah, lebih kan? Lebih zalim di situ. Lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dari apa? Mimman iftara apa arti iftara? Kebohongan. 'Ala Allahi kadziba. Berbohong kepada Allah dengan kebohongan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada beberapa fiil tadi ya, ada beberapa catatan-catatan terkait dengan materi yang ada di halaman kedua mungkin ini ya, surat Al-Kahfi. Baik, ada pertanyaan? Tadi Ustaz yang inna itu innana ada juga Ustaz. Iya, Dua-duanya bisa dipakai. bisa. Inna sama innana. Setahu Anda dua-duanya bisa dipakai. Tapi di Al-Qur'an itu Ada Ustaz, maksud di innana ada. surat Muzammil. Innana syiatal laili yatasyaddu. Innana, bukan itu.